Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bertemu kembali ya sama Kak Yede. Hari ini Kak Yede akan bahas topik mengenai pH campuran asam basah. Ya, di sini Kak Yede tampilkan ada 2 soal ya. Bagaimana cara menyelesaikannya ya? Oke, sekarang kita langsung aja ya lihat soal yang pertama dahulu. Ke dalam 60 ml larutan asam asetat 0,05 molar dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5 ditambah 40 ml larutan NaOH 0,05 molaritas. Pertanyaannya, berapa nilai pH larutan sebelum dan sesudah penambahan NaOH berturut-turut ya? Oke, kita coba jawab ya buat soal yang nomor 1. Nih, adik-adik di situ kelihatan yang pertama ada larutan asam asetat ya. Larutan asam asetat itu diketahui volumenya. Kita buat rumus asam asetat CH3COOH sebesar 60 ml. Kemudian molaritas dari CH3COOH sama dengan 0,05 molaritas ya. Jadi volumenya 60 ml, molaritasnya 0,05 dan ada harga Ka-nya sebesar 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti sudah jelas ya adik-adik bahwa si CH3COH adalah asam lemah. Kemudian dicampur dengan NaOH. Volume NaOH di situ diketahui sebesar 40 ml. Ya, molaritas NaOH-nya sebesar 0,05 molaritas dan adik-adik tidak diberitahu Kb, berarti di sini NaOH adalah basa kuat dan saya yakin kalian sudah hafal ya, NaOH basa kuat, CH3COH asam lemah. Pertanyaannya, berapa pH ya sebelum dan sesudah penambahan NaOH? Oke deh. Untuk yang pH, jawaban yang pH sebelum penambahan NaOH, adik-adik lihat ya, penambahan NaOH berarti masih cerita si asamnya saja. Kalian sudah tahu ini asam lemah. Bagaimana mencari pH asam lemah? Kita punya rumusnya kan? Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas asamnya ya, berarti sama dengan akar Ka-nya adik-adik tadi sudah dikasih tahu 2 kali 10 pangkat min 5, molaritasnya 0,005 atau langsung kita buat bilangan berpangkat 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, berarti sama dengan 2 kali 5 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat minus 7. Berarti akar 10 kali 10 pangkat minus 7 atau kita buat saja konsentrasi H plusnya sama dengan akar 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya sama dengan 3 min log 10 pangkat min 3 ya. Oke, ini sebelum. Bagaimana pH sesudah ya? pH sesudah penambahan ya, penambahan NaOH. Oke, adik-adik sebetulnya bisa kita kerjakan dengan mereaksikan CH3COOH dan NaOH ya. Kemudian nanti menghasilkan garam, kita buat mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, sisanya berapa ya. Dan kita punya aturan kan, kalau yang bersisa itu si lemah, berarti kita menggunakan rumus-rumus penyangga. Apabila yang bersisanya adalah si kuat, kita menggunakan rumus-rumus asam dan basa kuat. Dan kalau tidak ada sisa asam maupun basanya, maka kita menggunakan rumus hidrolisis ya. Dibuat dulu mula-mula reaksi sisa, tapi kita nanti bisa menggunakan cara deking saja dengan melihat
andai kata si lemah yang sisa berarti itu penyangga. Kita langsung cek saja sebelum kita menjawab berapa pH-nya, berapa sih volume asam kali molaritas asam dikali valensi asamnya, dan volume basa molaritas basa dikali valensi basanya. Coba kita cek 60 dikali 0,05 ya, kemudian dikali dengan 1 ya, berarti ini nanti dapatnya 60 dikali 0,05 berarti 0,5 dikali 6 sama dengan 3 milimol. Kemudian yang ini 40 dikali 0,05 berarti ini sama dengan 2 ya. Oke. Adik-adik, kelihatan dari sini siapa yang bersisa? Ya, yang bersisa atau yang lebih besar adalah si CH3COOH. Maka yang lebih besar CH3COH kita menggunakan rumus penyangga ya. Nah, penyelesaiannya untuk setelah penambahan NaOH berarti kita menggunakan rumus penyangga, dan penyangganya adalah penyangga yang bersifat asam. Ya, penyangga yang bersifat asam. Kita langsung saja menggunakan rumus Dekkingnya. Adik-adik, penyangga bersifat asam berarti kita dapat H plusnya. Ya, Dekkingnya konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali volume asam dikali molaritas asam dikali valensi asam dikurang volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basa dibagi dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensi basanya. Jadi adik-adik tidak perlu menuliskan mula-mula reaksi sisa dan menuliskan reaksinya. Tinggal masukkan saja angkanya. Berarti Ka-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 5 dikali volume asamnya itu 60 dikali 0,05 molaritas si asamnya, dan asamnya CH3COOH bervalensi 1. Ini dikurang volume basanya 40 dikali molaritas basanya 0,05 ya, dikali dengan valensi basanya juga berjumlah 1 ya, dibagi volume basanya 40 dikali 0,05 dikali 1 berarti 2 kali 10 pangkat min 5 dikali ini tadi 60 dikali 0,05 3 dikurang 2 berarti 1 per 2. Maka ini langsung kita coret sama dengan 10 pangkat min 5. Oke, kita sudah langsung dapat H plus 10 pangkat min 5. Maka pH-nya min log 10 pangkat min 5 berarti sama dengan 5. Maka jawabannya adik-adik pH sebelum dia ditambah dengan si NaOH tadi 3 dan pH setelah ditambah NaOH jadi 5. Ini jawabannya. Maka karena bersisanya atau lebih banyaknya si asam lemak, kita menggunakan rumus penyangga dan penyangganya bersifat asam. Oke, paham ya adik-adik? Nah, sekarang bagaimana untuk soal yang nomor 2? Soal nomor 2 cuma mengecek manakah campuran berikut yang menghasilkan garam yang terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Adik-adik, buat soal yang nomor 2 kita juga bisa menggunakan langsung rumus Dekkingnya ya, dengan syarat apa dek? Kalau dia mau jadi hidrolisis, kan di sini ada kata kuncinya terhidrolisis, berarti hidrolisis deh. Nih, kita langsung bisa ngecek kalau dia reaksi campuran asam basa, kalau mau jadi hidrolisis, volume asam kali molaritas asam dikali valensinya harus sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali valensinya. Harus sama angkanya. Itulah jawabannya hidrolisis ya. Nah, sekarang dia minta dan bersifat apa?
bersifat basah dan terhidrolisis sebagian. Kalau dia maunya terhidrolisisnya sebagian, mintanya ya hidrolisis sebagian dan bersifat basah. Nih, bersifat basah, maka adik-adik kita langsung saja menggunakan deckingnya. Nih. Dia harus berasal dari basahnya yang kuat dan asamnya yang lemah, Dek. Basahnya kuat dan asamnya lemah dengan syarat VA kali MA kali A-nya harus sama dengan VB kali MB kali B-nya. Inilah deckingnya. Oke. Ya, adik-adik coba kita cek satu-satu tanpa membuat mula-mula reaksi sisa. Yang A, 25 ml CH3COH ini asam lemah dan CH3COONA ini garamnya, Dek. Kita paham bahwa kalau asam lemah ditambah garamnya itu langsung jadi penyangga, berarti bukan hidrolisis. Yang B, HCl. HCl ini asam kuat dicampur dengan NaOH, ini basa kuat. Ini sudah kita langsung buang, Dek. Dia bukan bersifat basa dan terhidrolisis sebagian karena sama-sama kuat. Kita harus mencari yang basanya kuat, asamnya lemah. Yang C coba, asamnya HCl. Adik-adik sudah hafal, HCl ini asamnya kuat. Na4OH ini adalah basa lemah. Bukan ini juga pilihan kita, Dek. Karena di sini asamnya yang kuat, justru basanya yang lemah. Yang D, CH3COOH ini asamnya asam lemah. CH3COH asam lemah dan basanya adalah basa kuat. Nah, ini kemungkinan jawaban kita. Cuman hati-hati, cek kalau dia mau terhidrolisis VAMAA-nya harus sama dengan VBMB kali B-nya. 25 dikali 0,1 dikali 1. Yang basanya 25 dikali 0,1 dikali valensi basanya juga 1. Bagaimana angkanya, Dek? Sama. Maka jawaban kita selesai sampai di D. Inilah, Dek, dia bersifat basah dan terhidrolisis sebagian. Kita langsung menggunakan decking saja, tidak usah menggunakan mula-mula reaksi sisa. Ya, cukup sederhana sekali buat bahasan kita hari ini. Kayak rasa adik-adik paham untuk campuran asam basa. Mungkin berikutnya kita akan bahas materi-materi yang lain. Kalau adik-adik ada pertanyaan atau lain-lainnya bisa diberikan kepada KYD ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.